kenapa sih wasit wanita itu sulit gitu dicari? Karena memang kami tantangannya besar sekali. Tantangannya luar biasa. Jadi waktu itu tanpa izin dari orang tua, ya nggak mungkin saya bisa. Halo sahabat inspirasi, ketemu lagi di AirPod, Erlangga Podcast. AirPod adalah sebuah program talk show yang menghadirkan narasumber-narasumber hebat, berpengalaman dan menginspirasi bagi kita semua. AirPod kita kali ini spesial Hari Guru Nasional. Untuk itu saya mengucapkan selamat Hari Guru, bangkit guruku, maju negeriku, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Oleh karenanya narasumber kita kali ini adalah seorang guru yang telah menorehkan prestasi yang sangat luar biasa. Ia seorang wasit perempuan satu-satunya dari Indonesia untuk pertandingan cabang olahraga badminton di Olimpiade Tokyo 2020 lalu. Seperti apa kisahnya? Simak obrolan saya Fiska bersama dengan Ibu Komarul Lailiah atau yang biasa disapa dengan Ibu Lia. Namun sebelum itu, masih dalam situasi PPKM, saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Ayo Indonesia, Indonesia menang! Nah, sebelum kita ngobrol lebih dalam nih dengan Ibu Komarul Lailiah, saya akan bacakan dari profil dari Ibu Lia tersendiri. Komarul Lailiah lahir di Surabaya, 24 September 1977. Ia lulusan sarjana sastra Inggris Tiba Satyawidya, Surabaya. Saat ini Ibu Lia juga seorang PNS, berprofesi sebagai guru, mengajar bahasa Inggris di SDN Sawunggaling 1, Surabaya. Berbagai akreditasi dan sertifikasi wasit sudah ia raih, baik Asia dan dunia termasuk akreditasi wasit BWF Federasi Bulu Tangkis Dunia yang kemudian membawanya ke Olimpiade Tokyo pada tahun 2020. Serta pengalaman wasit di kejuaraan multisports yakni The First Youth Olympic Games di Singapura, SEA Games di Jakarta, Asian Games di Jakarta, Youth Olympic Games di Buenos Aires, Argentina, 2020 Tokyo Olympic Games di Tokyo, Jepang, dan masih banyak lagi. Oke, kita sudah tersambung dengan Ibu Lia. Ya. Halo Ibu Lia. Halo Apa Mbak kabar Fiska. nih Bu? Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah. Tadi setelah saya membaca profilnya nih Bu, itu benar-benar luar biasa banget sih. Banyak banget prestasinya dan pengalamannya ya Bu ya, jadi nggak main-main nih Ibu Lia nih. Ya, alhamdulillah mungkin itu kesempatan yang diberikan oleh Allah ya, Tuhan. Jadi saya juga bersyukur gitu atas semua yang sudah pernah saya raih gitu, Mbak. Oke, jadi bisa langsung aja kali ya Bu ya, kita mulai bincang-bincangnya nih. Karena saya juga kebetulan penasaran banget, apalagi sih saya bisa mengulik nih dari Ibu Lia prestasi-prestasinya dan pengalamannya gitu kan. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Guru nih untuk Ibu Lia. Terima Semoga kasih. Saya juga baik. pribadi ini mengucapkan dalam kesempatan ini mengucapkan selamat Hari Guru untuk semua rekan-rekan guru di Indonesia. Ayo kita bersama pasti bisa. Betul banget Bu, ayo kita bersama pasti bisa. Semoga Ibu Lia dan seluruh guru di Indonesia dimanapun berada diberikan kesehatan, kesuksesan dan teruslah menjadi guru hebat. Terus berbagi inspirasi juga dan berprestasi ya Ibu. Karena kan tadi saya juga udah spill juga ya Bu ya, udah baca ini profilnya itu Ibu Lia sangat luar biasa sekali prestasinya. Lalu juga menjadi wasit juga nih. Nah Ibu bisa diceritain gak sih Bu awal mula terjun ke dunia wasit nih, sejak kapan sih Bu? Iya, sebetulnya kalau kita flashback Mbak, atau saya cerita historinya, kok bisa gitu ya jadi wasit. Saya itu sebetulnya pengen ketawa sendiri gitu. Saya sendiri pribadi merasa amazed aja, kok bisa gitu ya. Seperti yang profil tadi Mbak Fiska bacakan, saya sama sekali sebetulnya tidak ada latar belakang olahraga. Malah saya itu sebetulnya cenderungnya di seni. Oleh sebab itu sama orang tua saya diarahkan ke bahasa gitu ya. Jadi tadinya itu ada teman, dan teman ini memang seorang wasit bulu tangkis, guru olahraga di tempat saya dulu, apa istilahnya sukwan ya.
menjadi sukuan guru tidak tetap di satu SDN di Surabaya. Beliau itu bilang begini, Bu Lia, mau waktu itu dia manggilnya Mbak karena saya masih kuliah tuh ya tahun 1998. Mbak Lia, mau nggak saya ajak ini cari-cari duit tambahan? Kan mahasiswa itu butuh ini ya, apa buat nambah jajan gitu. Saya mikir, oh iya, why not gitu? Kenapa enggak? Mau saya pikir mau dikasih murid les gitu ya, anak-anak siswa yang butuh les private gitu. Saya mau. Lalu beliau cerita, ini tapi jadi ini ya petugas lapangan bulu tangkis. Terus saya bilang gini, apa Pak? Jadi petugas apa? Wasit. Wasit enggak mau. Saya bilang saya enggak mau. Saya enggak bisa main bulu tangkis. Kok disuruh jadi wasit ya? Terus beliau cerita, enggak Mbak, kita itu butuh wasit wanita yang bisa sampai ke internasional gitu loh. Nah, biasanya wasit kita itu kelemahannya di komunikasi bahasa internasional. Nah, kenapa enggak Mbak Lia belajari? Ini ilmu yang bisa dipelajari kok, kata teman saya. Terus akhirnya beliau ngajak saya main-main bulu tangkis gitu, terus diajari gini. Dari situ awalnya sampai keterusan sampai sekarang itu. Oke, jadi memang awalnya tuh kasarnya ditembak aja gitu ya Bu ya. Mau Iya, gak nih uang jajan tambahan gitu kan. Ternyata iya menjadi betul. wasit dan menjadi wasit profesional sampai sekarang. Iya. Oke, siapa sih Bu yang paling mendukung Ibu Lia pada kala itu untuk menjadi seorang wasit? Saat itu yang paling mendukung ya teman saya itu, karena waktu itu posisi saya masih ini ya, masih kuliah gitu ya. Beliaunya itu sampai datang ke rumah saya, Mbak. Ketemu sama keluarga saya, sama bapak ibu saya, beliau bilang gini, Ibu, saya temannya Mbak Lia gitu ya. Saya temannya Mbak Lia, saya mau ajak Mbak Lia ini untuk ikut-ikutan turnamen. Nanti pulangnya itu agak malam-malam. Jadi saya izin di sini supaya Bapak Ibu ini tahu bahwa Mbak Lia ini nanti punya kegiatan yang seperti ini dan positif gitu. Nah, pada waktu itu posisi saya sudah ini ya, sudah ada calon suami pada waktu itu, dan beliau juga izin ke calon suami saya waktu itu yang sekarang jadi suami saya. Beliau itu bilang gini, nanti jangan ini kaget kalau Mbak Lia ini saya ajak-ajak turnamen karena pulangnya malam-malam. Dan dari situ calon suami saya ini waktu itu sangat mendukung sekali, bahkan pernah beberapa kali turnamen beliau jemput gitu, kalau malam-malam gitu beliau jemput. Saat itu seperti itu Mbak. Jadi keluarga saya nggak tahu, sangat percaya gitu sama saya, dari memang saya orangnya sangat menjaga ini ya, kalau sudah dipercaya saya berusaha untuk menjaga kepercayaan ini, dan alhamdulillah kedua orang tua saya nggak ada keberatan waktu itu. Dan calon suami saya waktu itu mendukung sekali sampai sekarang. Gitu. Baik, jadi dari keluarga sekitar juga keluarga terdekat juga ya Bu ya, sangat mendukung untuk Betul. kegiatan Ibu pada saat itu Ya. menjadi wasit gitu Karena itu kan. Terus penting ya Mbak, karena perempuan apapun apalagi di budaya kita ya, seorang perempuan itu memang kenapa sih wasit wanita itu sulit gitu dicari, karena memang kami tantangannya besar sekali. Tantangannya luar biasa. Jadi waktu itu tanpa izin dari orang tua ya nggak mungkin saya bisa. betul, karena restu orang tua tuh sangat berarti sekali ya Bu ya. Ya. Baik, berikutnya nih Bu, untuk bisa menjadi wasit di Olimpiade Tokyo tahun 2020 lalu itu seperti apa sih Bu prosesnya? Ataukah melalui tahap-tahap atau seleksi juga gitu? Mungkin bisa diceritakan juga Bu? Ya, jadi begini Mbak.
memang banyak gitu yang bertanya. Pertanyaan ini mungkin memang penasaran sekali gitu, bagaimana, apa persyaratannya. Untuk di bulu tangkis, BWF atau Badan Federasi Bulu Tangkis Dunia itu mensyaratkan kami harus sudah berlisensi BWF, certificated. Jadi yang senior gitu ya, itu nomor satu, itu persyaratan nomor satu. Lalu yang nomor dua, kami adalah wasit aktif. Wasit aktif dalam artian kami sering memimpin turnamen internasional tentunya. Karena jam terbang itu sangat mempengaruhi nanti kami dalam memimpin satu pertandingan. Jadi dua itu persyaratan utama. Lalu yang ketiga, itu ya untuk Olimpiade Tokyo 2020 kemarin, untuk kami yang perempuan itu memang ada kuota. Ya, jadi ada gender equity atau kesamaan gender, dipersyaratkan waktu itu 30% itu harus female, harus wanita petugasnya gitu. Dan saya masuklah ke ketiga kategori itu, ketiga persyaratan itu, maka sama BWF saya diberi tugas. Seperti itu, Mbak. Oke, jadi memang prosesnya juga nggak main-main ya Bu ya untuk bisa ikut di Olimpiade Tokyo tahun 2020. Nah, mengingat Ibu kan pengalamannya sudah banyak banget nih Bu menjadi wasit gitu kan. Pastinya ada pertandingan-pertandingan atau ada pengalaman yang paling berkesan gitu Bu. Nah, kalau sekarang saya mau nanya, ada gak sih Bu pengalaman yang lucu gitu atau cerita lucu pada saat Ibu menjadi wasit? Mungkin bisa diceritakan nih Bu kepada sahabat inspirasi. Waduh, kalau cerita menarik itu sebenarnya banyak ya, Mbak. Tapi yang bisa saya recall hari ini, sekarang ini, sebetulnya ada satu kejadian yang menurut saya itu apa ya? Itu hanya terjadi di negara-negara yang memang bulu tangkis itu tidak terlalu populer. Jadi waktu itu kejadiannya gini, saya sedang kejuaraan World Junior Champ ya. Jadi kejuaraan dunia untuk junior di Spanyol, di Bilbao, kota Bilbao. Nah, karena Spanyol itu tidak terlalu populer ya, bulu tangkis di sana itu enggak terlalu populer. Untuk mencari tenaga lapangan, hakim garis itu sulit sekali. Jadi kami kekurangan tenaga hakim garis waktu itu ceritanya. Nah, karena kekurangan tenaga hakim garis, sampai kami kan bulu tangkis itu ada dua wasit yang memimpin ya. Wasit satu yang di atas yang kursinya tinggi itu, dan satu wasit yang ini berseberangan dengan wasit yang pertama tadi, itu dinamakan service judge. Jadi service judge itu khusus untuk menilai service pemain tadi itu sah atau tidak. Nah, kalau tidak sah dia harus foul gitu ya, harus berteriak salah gitu. Nah, service judge-nya itu sampai diberi tugas tambahan menjadi hakim garis. Jadi selain kami itu menjadi service judge, kami juga harus melihat di mana jatuhnya bola di garis kanan dan kiri kami. Dan itu menurut saya hanya terjadi di saat itu aja, karena kalau di Indonesia insya Allah nggak akan terjadi seperti itu ya. Kami punya, kita itu bulu tangkis luar biasa kan. Di sini banyak fansnya dan banyak teman-teman yang mau gitu. Kalau misalnya kita buka nih pendaftaran ya, siapa gitu yang mau berpartisipasi gitu di satu kejuaraan, pasti banyak yang daftar. Terutama para penggemarnya bulu tangkis. Nah, kalau di Spanyol saat itu kondisinya, waduh, susah. Dan itu pengalaman yang luar biasa. Baru kali itu saya, sampai teman-teman Eropa itu menyebut kami gini, oh kita ini jadi service line judge gitu. Jadi bukan service judge lagi, tapi ketambahan ada kata line gitu. Jadi garis, hakim garis juga. Nah itu menurut saya pengalaman yang nggak terlupakan waktu itu.
Oke, jadi dituntut untuk bisa multitasking juga ya Bu ya Betul, berarti. betul, betul. Baik, Menguasai. betul betul. Nah kalau misalnya tadi itu, eee, pengalaman yang lucu nih atau yang menarik gitu ya Bu ya. Nah sekarang saya mau nanya apa sih Bu sebenarnya capaian prestasi tertinggi dari seorang wasit itu? Ya, saya yakin untuk semua cabang olahraga apapun, bagi seorang wasit atau juri, olimpiade adalah tujuan tertinggi atau turnamen ya, turnamen tertinggi yang mereka inginkan untuk bisa berpartisipasi di situ, Mbak. Jadi Olimpik memang top level ya, the top level turnamen. Apalagi itu multi event gitu kan. Untuk semua cabang olahraga ada di Olimpik. Jadi saya pikir teman-teman wasit atau juri itu setuju dengan saya bahwa Olimpiade itulah yang tertinggi, capaian tertinggi seorang wasit atau juri. Oke nih Bu, kan Ibu Lia nih selain kita tahu, Ibu Lia juga menjadi wasit, selain itu juga Ibu Lia menjadi guru nih Ibu, menjadi tenaga pengajar juga gitu kan yang, masih aktif mengajar di sekolah. Nah bagaimana sih Bu membagi waktu dari kedua, profesi ini gitu kan? Karena pasti kan susah banget ya Bu ya untuk, kalau misalnya ada olimpiade Ibu juga harus menjadi wasit gitu kan, tapi di saat bersamaan juga Ibu dituntut untuk menjadi tenaga pengajar yang masih tetap aktif gitu. Itu bagaimana membagi waktunya sih Bu? Ya, ini saya ya Mbak, saya pribadi. Saya jika ada yang bertanya, Bu Lia ini profesinya apa? Saya kan dengan tegas bilang saya guru. Lah wasit itu apa? Wasit itu adalah suatu profesi yang bagi saya untuk menambah wawasan saya. Dari dunia wasit itu, pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan dari dunia perwasitan, itu yang membuat saya nantinya menjadi seorang pengajar yang dengan harapan, ini harapan saya, itu pengalaman itu bisa saya pergunakan di profesi saya sebagai guru. Ya, misalnya mentalnya orang lapangan itu lebih tough. Dan itu yang saya tularkan gitu ke saya berusaha gitu ya, berusaha untuk menularkan ke siswa-siswa saya. Keberanian seorang atlet dalam berjuang untuk memperjuangkan juara ini, itu mentalnya itu saya ceritakan ke anak-anak. Dalam mengajar bahasa Inggris, dalam berbahasa Inggris pun, belajar bahasa Inggris pun juga butuh keberanian seperti itu. Itu selalu saya tekankan ke anak-anak. Kalau kita belajar bahasa asing, yang pertama, berani aja dulu. Kalau orang Surabaya bilang itu wani gitu Mbak. Wani itu artinya berani. Wani tok dhisik gitu. Berani aja dulu. Nah, nanti kalau sudah berani, prosesnya itu nanti yang lain-lain mengikuti. Berani dulu. Sebelum kita berani, kita harus suka dulu. Nah, itu ya. Jadi kalau saya ditanya gimana cara membaginya, ya saya akan mengutamakan guru dulu. Karena itu memang my main job gitu ya. Itu adalah pekerjaan utama saya, profesi utama saya. Mengajar itu dulu. Sedangkan untuk yang perwasitan itu akan mengikutilah. Kalau memang di sekolah itu memang bisa saya tinggal, ya kan saya tinggal. Artinya saya izin bahwa saya ditugaskan seperti ini. Seperti contohnya saat ini, Mbak. Saat ini ada satu turnamen di Bali ya, Indonesian Badminton Festival. Nah, itu saya tidak bisa tugas. Karena apa? Karena di sekolah juga kita ada asesmen nasional, ada ANBK. Asesmen nasional berbasis komputer dan kebetulan saya ditunjuk sebagai proktor. Maka saya akan bilang ke PPPBSI ya, ke Persatuan Bulu Tangkis di pusat, bahwa mohon maaf saya tidak bisa ikut berpartisipasi karena ini juga tugas negara bagi saya. Menjadi panitia di ANBK ini juga merupakan tugas negara bagi seorang guru ya.
kami juga harus ikut mensukseskan gitu. Ini program kementerian, program pemerintah, kami harus ikut mendukung. Nah, seperti itu, Mbak. Jadi alhamdulillahnya lagi teman-teman di sekolah saya support. Seperti kita tahu SD itu kan ada wali kelas, dan wali kelas ini yang biasanya mereka alhamdulillah suportif banget. Kalau misalnya saya ada tugas wasit, mereka yang menghandle di kelas. Tetapi saat pandemi ini saya berusaha untuk bisa hadir secara virtual. Seperti di Tokyo kemarin, saya jika tugas saya ada di sesi sore, saya paginya di kamar mengajar. Saya bawa perangkat mengajar saya, Mbak. Kemarin waktu Thomas Uber Cup juga di Denmark, itu saya juga membawa perangkat mengajar saya. Saya berusaha untuk memenuhi tugas saya juga. Jadi seperti itu, Mbak Fiska. Keren banget sih Bu, jadi bisa membagi waktu antara mengajar sebagai main jobnya dan juga jadi pewasit untuk side jobnya. Itu nggak gampang sih Bu, benar-benar effort banget, terus harus multitasking juga, ya kan ya Bu ya, harus pinter-pinter nge-manage waktu juga gitu. Betul, Oke Mbak. nih, Ibu sebagai tenaga pengajar atau guru, aku mau tahu nih Bu, metode Ibu dalam mengajar itu seperti apa sih yang diterapkan untuk anak-anak didik Ibu sendiri? Jadi kalau di SD itu saya ingin mereka senang dulu. They have to like ya. Mereka harus suka dulu nih sama bahasa Inggris. Nah, supaya mereka suka itu gimana caranya? Banyak cara ya kan. Kalau ditanya metode, saya pikir semua guru metodenya itu bisa ini bisa bermacam-macam. Saya juga karena saya harus lihat dulu jenjangnya. Kalau ngajar di kelas 1 bagaimana, ngajar di kelas 2 bagaimana. Dan memang menjadi seorang guru SD itu harus Mbak, multi talent harus itu. Ya bisa nyanyi, ya bisa gerak-gerak tubuh, ya harus bisa menciptakan deklamasi. Karena saya bahasa, saya kadang-kadang juga saya terjemahkan itu lagu-lagu anak-anak sedikit-sedikit sih, ya nggak ini ya. Lalu saya gambar-gambar video seperti itu yang membuat mereka tertarik lah, interested gitu sama bahasa Inggris. Karena ini masih dasar. Kalau mereka udah seneng, Mbak, kalau mereka udah happy, lah kita mau ngomong apa, mau nyuruh apa, itu mereka dengan sukacita, dengan rela hati gitu. Nah, untuk membuat mereka suka itu target saya duluan. Itu jadi awal kalau saya mau masuk kelas, saya harus mikir dulu. Oh, ini anak kelas sekian, senengannya begini. Apa nih yang mau saya kasihkan ke mereka? Seneng-seneng dulu. Barulah nanti materinya itu sambil mereka kadang-kadang nggak nyangka kalau itu sudah masuk ke materi gitu. Jadi seperti itu. Oke, baik. Jadi membuat suasana belajar semenarik mungkin ya Bu ya, Ya, senang agar dulu gitu. betul, agar Senang-senang para aja siswa juga gitu ya. betul Ibu, agar para siswa juga nggak merasa lelah, nggak merasa bosan juga gitu ya Bu ya. Ya, ya. Ibu. Terus kan juga pastinya nih murid-murid Ibu Lia nih bangga dengan Bu Lia, apalagi dengan prestasinya yang sangat banyak gitu kan. Nah, ada gak sih Bu ungkapan khusus dari murid Bu Lia atas prestasi Bu Lia yang sampai sekarang tuh masih melekat gitu, atau masih yang wow, saya kok punya murid so sweet Iya, banget iya. gitu loh. Ya, alhamdulillah ya Mbak. Ada beberapa alumni gitu ya, alumni dari murid-murid saya dulu di SD yang saat ini mereka ada yang sudah kuliah, ada yang sudah bekerja, bahkan ada yang sudah berumah tangga. Ada salah satu di media sosial itu mereka komen gitu. Saat itu ada flyer tentang saya, ada berita gitu tentang saya, dan dia bilang, "Loh, ini guruku SD," gitu kan. Dan dia sudah tahu memang dari dulu saya sering izin. Saya selalu izin ke anak-anak, Mbak. Kalau mau tugas kemana, saya izin ke mereka. Anak-anak, Mem mau tugas
negara lagi yang wasit gitu. Mau kemana lagi, Mem? Gitu kan. Iya, mau ke sini. Dan selalu itu saya masukkan ke dalam pembelajaran saya. Saya tekankan ke mereka bahwa kalau kalian mampu berbahasa internasional, dalam hal ini bahasa Inggris, kamu akan bisa seperti ini paling tidak. Seperti Memlia, saya bilang gitu. Coba kalau di logika nggak logis ya, wong saya bukan atlet bulu tangkis, malah pegang raket aja diketawakan gitu sama atlet-atlet itu. Kalau kita wasit-wasit main-main gitu ya, sering kalau ada waktu kosong kita main-main gitu, atletnya lihat sambil ketawa semua. Karena kami ini lucu menurut mereka ya. Yang penting kan kembali shuttlecock-nya. Nah, saya bilang ke murid-murid saya, kalau waktu itu Memlia tidak bisa berbahasa Inggris lancar, tentunya tidak akan sampai di titik ini, saya bilang. Dan salah satu dari mereka akhirnya ngomong gini, aku juga pengen Mem bisa bahasa Inggris lancar. Alhamdulillah ya, dalam hati saya bilang, wah ini salah satu dari misi saya sudah sedikit tercapai lah. Paling tidak, oh iya aku kalau bisa bahasa Inggris bisa keliling dunia nih kayak Memlia kan gitu. Itu jadi ada beberapa komentar bekas murid saya itu, oh ya memang dari dulu Memlia itu wasit. Saya seneng di kelasnya dulu, sangat happy. Itu bagi saya, wah ini lebih mahal daripada saya dikasih apapun gitu ya. Secara materi ini yang tidak bisa, saya yakin semua guru di Indonesia juga akan merasakan hal yang sama seperti saya. Jadi apresiasi dari murid atau bekas murid kepada kita ini yang nggak bisa dinilai dengan materi berapapun. Dan insya Allah semoga aja ilmu yang saya share gitu ya ke murid-murid saya itu bermanfaat bagi mereka. Harapannya sih nggak hanya bermanfaat di dunia, tapi ya semoga juga untuk akhiratnya gitu loh Mbak. Itu harapannya. Baik Ibu, pastinya murid-murid Bulia nih nggak bakal lupa nih sama Bulia karena yang pertama prestasinya juga banyak dan mungkin cara mengajarnya juga asik kali ya Bu ya. Jadi ini masih teringat gitu sampai tadi Bu Lia mengatakan ada yang sudah berumah tangga juga, ada yang sudah bekerja dan sebagainya gitu. Nah kalau dari Bu Lia sendiri nih, apa sih yang mau Ibu sampaikan ke murid-murid agar kelak mereka juga bisa menorehkan prestasinya sama seperti Ibu gitu? Ya, sebetulnya yang sering gitu ya saya sampaikan di depan kelas gitu kepada murid-murid saya bahwa apapun cita-cita kalian gitu ya, harus konsisten. Jadi dalam melakukan sesuatu hal itu harus konsisten. Istiqomah gitu kalau orang ini ya bilangnya, harus konsisten. Dan never give up. Karena ya kalau give up ya sudah stop. Jangan pernah berhenti sampai tercapai apa yang dicita-citakan tadi. Gitu. Kalau dalam pelajaran bahasa Inggris, saya selalu bilang gini, kalau kepingin bisa lancar bahasa Inggris, satu, berani dulu. Setelah berani, barulah selalu dicoba, coba terus, never give up. Saya bilang gitu, sampai tercapai apa yang dimaui gitu. Oke, jadi kuncinya adalah konsisten, never give up, dan terus mencoba ya Bu ya, sampai benar-benar bisa. Karena ada juga nih Bu, quotes yang mengatakan bahwa terbentur, lalu terbentuk. Seperti itu ya kan Bu. Jadi kita harus tetap mencoba sampai apa yang memang visi misi kita itu terjadi gitu ya Bu ya. Tercapai seperti itu. Baik, kalau berikutnya nih Bu, bagaimana dukungan dari pihak sekolah terhadap profesi Ibu sebagai wasit? Ya, jadi begini Mbak, di kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih, apresiasi saya yang setinggi-tingginya kepada teman-teman, rekan-rekan saya di SDN Sawunggaling 1. Karena tidak hanya di SDN Sawunggaling 1, juga di sekolah-sekolah saya yang dulu ya. Karena saat ini saya mengajar di SDN Sawunggaling 1, saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya
atas dukungan semua rekan-rekan kepada saya selama ini. Dan tidak lupa kepala sekolah. Tentunya saat ini kepala sekolah saya Ibu Sri Kis Untari, beliau luar biasa Mbak, dukungannya kepada saya sehingga saya bisa melaksanakan tugas di saya bilang side job saya ya yang lain. Beliau sangat suportif dan beliau orangnya sangat mendukung. Jadi beliau selalu tekankan begini, jika anak-anak sudah terkondisikan, Bu Lia silakan bisa menjalankan tugas yang satunya. Beliau selalu ucapkan begitu dan jangan lupa tugas-tugas itu harus selalu disampaikan kepada anak-anak. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Kis Untari dan tidak lupa juga kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Mbak, yang sudah juga mendukung kepada saya. Jadi mereka itu yang mendukung saya dan tidak lupa keluarga saya tentunya. Suami saya ini supporter saya nomor 1 ini Mbak Fiska. Karena tanpa izin beliau saya nggak mungkin bisa pergi-pergi kemana ya. Itu Mbak Fiska. Baik, jadi memiliki support system yang sangat bagus, yang sangat kompak itu salah satu rezeki juga ya Bu ya, untuk Betul, mendukung betul. pekerjaan dari Ibu Lia gitu kan. Nah, untuk berikutnya nih Bu, pastikan Ibu ada hari libur ya Bu ya, nggak mungkin Ibu ngajar terus atau enggak jadi wasit terus kan, capek juga kali ya Bu ya. Nah, kalau Iyalah, misal, Mbak. nah kalau misalnya hari libur nih Bu, apa sih yang dilakuin sama Ibu Lia? Apakah memasak atau bercocok tanam gitu Bu? Mungkin bisa diceritakan kepada sahabat inspirasi? Iya, saya itu kalau ada kesempatan gitu ya libur, saya biasanya kalau dulu itu saya suka baca. Nah, baca buku ya. Kalau sekarang karena gadget itu sudah canggih gitu ya, saya sering browsing gitu di baik di komputer, maksudnya di laptop atau di HP saya gitu. Dan kalau untuk terakhir-terakhir ini saya lebih sering ini Mbak, browsing mencari apa ya, metode-metode gitu ya, pengajaran apa lagi nih gitu yang bisa saya berikan. Karena semenjak pandemi ini kan kami mengajar daring ya. Jadi saya harus belajar banyak lagi nih tentang teknologi, IT ya tentunya. Dan saya yakin semua guru di Indonesia juga, oh iya pasti manggut-manggut, iya benar-benar gitu. Kita kayaknya enggak apa ya, istirahat kita itu justru lebih untuk memikirkan gitu, besok ini kita mau kasih apa lagi nih ke anak-anak gitu kan. Kita mau kasih games apa lagi, dan kita harus, oh ternyata games di internet itu banyak banget gitu, ada ini, ada itu. Nah itu kita belajar. Kalau untuk saat ini, kalau dulu saya sering membaca, sekarang ini kayaknya membacanya agak-agak ini deh, agak-agak saya agak tinggal sedikit, karena itu tadi harus cari bahan lagi, game apa lagi nih yang harus saya berikan ke anak-anak supaya mereka gak bosen gitu. Sering browsing internet. Nah kalau ada hari libur yang bisa keluar kota, saya biasanya luar kota sama anak-anak gitu ya, sama suami gitu, seringnya ke gunung, seneng ke gunung. Oke, berarti senang berpetualang ya Bu ya, adventure Betul, banget nih. betul, betul, betul. Oke, bisa diceritain Ya, mungkin Bu, paling berkesan tuh mendaki gunung mana nih Bu? enggak mendaki Mbak, ya paling ke gunung-gunung hanya sekedar cari udara segar. Kalau untuk Oke. mendaki ya kayaknya sudah tertinggal dulu waktu kuliah Mbak. Sekarang sudah nggak mampu Oke. ini. Oke, jadi buat untuk wisata aja ya Bu ya, Wisata ya, refreshing aja ya refreshingnya. Bu, Nah, kebanyakan ke betul. gunung gitu, ke mana, ke daerah yang tinggi gitu ya, ke pegunungan gitu. Oke Ibu, nah untuk berikutnya nih Bu, bisa diberikan nggak sih tips atau motivasi ke sahabat inspirasi yang sedang menonton nih saat ini, jika ingin mengikuti jejak Ibu Lia sebagai wasit sekaligus juga tenaga pengajar gitu. Ya, betul. Ini mungkin jika ada beberapa
junior saya ya di perwasitan, dan memang banyak sekali Mbak wasit-wasit bulu tangkis ini yang profesinya juga guru, dan memang mayoritas guru olahraga. Memang ada beberapa guru mata pelajaran bahasa Inggris juga ada. Nah, pesan saya kepada rekan-rekan wasit saya yang terutama kepada wasit-wasit wanita, memang saya tahu menjadi seorang wasit wanita itu tidak mudah, banyak sekali challenge atau tantangannya. Tapi percaya saja semua support system yang sudah pernah diberikan pada waktu mungkin refreshing wasit atau pertemuan-pertemuan secara informal dengan saya, itu yang harus dilakukan. Gitu. Jadi, dan satu lagi memang jangan pernah menyerah. Karena kalau sudah menyerah apapun dimanapun ya sudah stop, nggak akan kemana-mana wong menyerah ya. Jadi itu pesan saya ke teman-teman, tetap semangat, jangan pokoknya pantang menyerah, dan jangan lupa ini di pandemi ini kita harus selalu jaga kesehatan. Betul, betul sekali Ibu Lia. Itu tadi pesan dari Ibu Lia adalah tetap semangat, jangan pantang menyerah, dan tetap jaga kesehatan ya Bu ya. Oke, nah untuk berikutnya nih Bu, keinginan atau target Ibu Lia ke depannya tuh apa sih Bu? Ya, target saya kalau ditanya target, satu misalnya target jadi guru ya, ini di guru ya, di pendidik. Target saya sebagai seorang pendidik, saya ingin siswa-siswa saya nantinya di masa depan itu bisa berbicara lebih lantang di dunia internasional dan tidak diremehkan lagi. Artinya dengan kemampuan yang siswa-siswa kita miliki di masa depan, mereka banyak berbicara di kancah internasional. Untuk di perwasitan, saya inginkan lebih banyak Qomarul Lailiyah, bahkan di atasnya Qomarul Lailiyah lagi. Dan itu adalah misi saya sekarang. Saya ingin lebih banyak lagi wasit wanita. Kalau bisa jangan 30% ya wasit wanita, kalau bisa sama 50-50 gitu dengan yang laki-laki gitu. Itu sih, Mbak. Oke, harapannya adalah mungkin bisa emansipasi wanitanya lebih ditingkatkan lagi gitu ya Bu ya. Baik, nah untuk yang terakhir nih Bu, apa sih harapan Ibu Lia sebagai seorang guru di hari spesial ini, di Hari Guru Nasional? Ya, harapan saya kepada rekan-rekan guru se-Indonesia, kita tetaplah membimbing siswa-siswi kita yang mana kita anggap sebagai putra-putri kita sendiri, mengantarkan mereka ke tujuan mereka nantinya di masa depan yang pastinya di masa depan itu tantangan mereka lebih luar biasa daripada tantangan kita saat ini. Saya berpesan ke teman-teman, tetaplah semangat teman-teman, jangan pernah menyerah apapun kondisinya, dan kita bersama-sama menghadapi segala challenge atau tantangan ini. Kita pasti bisa, insya Allah seperti itu. Oke, kita pasti bisa, benar banget Ibu. Baik, terima kasih Ibu Lia atas waktunya sudah mau juga berbincang-bincang dan membagikan pengalaman gitu kan Bu. Ini sangat bermanfaat banget, obrolan yang sangat luar biasa. Terima kasih sudah hadir di Erlangga Podcast. Semoga semua sahabat inspirasi bisa mendapatkan inspirasi dan ilmu yang bermanfaat pada AirPod kali ini. Oke, sekian AirPod kali ini, dan terus saksikan YouTube Erlangga Inspirasi Channel karena kami masih punya banyak banget nih pembahasan lain yang tentunya sangat bermanfaat dan menarik untuk dibahas bersama. Terima kasih Ibu Lia atas waktunya. Semoga semua sahabat inspirasi selalu diberikan kesehatan, dan jangan lupa tetap di rumah aja. Indonesia pasti bisa, Indonesia pasti pulih. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam inspirasi.